Halo YouTube, balik lagi di FD Channel bersama gue Farhan di sini tentunya, dan seperti biasa gue akan kembali dengan rekomendasi racikan komponen PC buat kalian. Yap, seperti yang kalian bisa lihat di sebelah gue ini udah ada PC yang baru aja kelar dirakit, dan sebenarnya PC ini memiliki jeroan utama tuh yang masih mirip-mirip dengan konten kita sebelumnya. Tapi di sini hadir dengan harga yang lebih murah dan performance yang tetap sama. Nah, makanya pastiin aja kalian nonton video ini sampai habis biar nggak ketinggalan semua informasinya. Siapa tahu racikan kali ini cocok dengan selera kalian. Dan biar lebih afdol, jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya cuy, biar gue lebih semangat buat bikin konten rekomendasi racikan komponen PC seperti ini buat kalian. Oke, kali ini giliran PC-nya Bro Ozzy yang bakalan kita garap. Dia bilang mau ngerakit PC dengan budget 16 jutaan. Katanya dia butuh PC yang tipenya itu all-rounder. Karena kegiatannya sendiri macem-macem cuy. Mulai dari ngedit foto, ngedit video, trading, bahkan sampai juga main game. Selain itu, dia juga minta PC-nya ini bertema hitam dengan sedikit aksen putih. Jadi biar nggak lama-lama, langsung aja gue jabarkan list komponen-komponennya satu persatu. Yang pertama untuk CPU-nya, di sini kita kembali menggunakan prosesor generasi ke-13 dari Intel, yaitu Intel i5 13400F. Performance dan efisiensi dari prosesor yang satu ini udah nggak perlu diraguin lagi cuy. Dia juga sudah menjadi salah satu CPU yang paling sering di request di channel ini. Karena dengan harga 3 jutaan aja, sekarang kita udah dapetin prosesor yang punya performance lebih tinggi daripada Ryzen 7 5700X yang gue pakai di PC pribadi gue. Lalu untuk mendinginkan prosesor tersebut, di sini gue menggunakan cooler bertipe tower dari brand Deepcool, yaitu Deepcool AG400 ERGB. Setelah beberapa kali menggunakan cooler yang satu ini, gue bisa bilang doi punya performance pendinginan yang cukup baik untuk sebuah cooler dengan harga di bawah 300 ribuan. Lalu berikutnya untuk motherboard, di sini kita menggunakan motherboard dari brand Asus, yaitu Asus Prime B760M A-Wi-Fi D4. Mobo yang satu ini udah turun harga lumayan jauh cuy, sekarang udah tinggal 2,2 jutaan aja. Di harga segitu, kita udah mendapatkan motherboard dengan chipset B760 yang sudah include Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5. Walaupun sesuai namanya, Mobo ini hanya support RAM DDR4. Jadi di sini kita pakai RAM DDR4 dari brand Team Group, yaitu Team Group T-Create Classic 2x16GB dengan speed 3200 MHz. Mengingat nantinya akan ada banyak kegiatan yang dilakukan Bro Ozzy dengan PC ini, harusnya RAM ukuran 32GB akan membantu performance multitaskingnya nanti. Next untuk storage atau penyimpanan dari PC ini, di sini kita kembali menggunakan SSD NVMe Gen 3 dari Team Group juga, yaitu Team MP33 Pro berkapasitas 1TB. Lalu berikutnya untuk rumah dari PC-nya, di sini kita menggunakan casing dari brand Montech, yaitu Montech R100 ERGB. Akhirnya setelah sempat susah dicari, Montech merestock kembali casing ini. Dan sekarang dia hadir dengan harga yang lebih murah lagi, membuat value dari casing 700 ribuan ini menjadi lebih tinggi. Di harga segitu, kita udah mendapatkan casing berukuran MATX dengan build quality yang baik. Dalam paket penjualannya, kita juga sudah mendapatkan 4 buah fan ERGB yang punya kualitas nggak kaleng-kaleng. Oh ya, karena di sini kita nggak pakai water cooling, jadi gue tambahkan 2 buah fan casing lagi dari brand Cube Gaming untuk membantu sirkulasi udara di dalam casingnya. Lalu berikutnya untuk urusan suplai daya, di sini kita mempercayakan Cooler Master untuk power supply-nya. Dan ini adalah Cooler Master MWE 650W yang sudah bersertifikasi 80+ bronze. Nah, berikutnya yang terakhir untuk VGA card-nya, di sini kita menggunakan GPU terbaru dari Nvidia yang lagi hot-hotnya dibicarakan nih cuy. Karena terkenal punya performance yang cukup tinggi dengan efisiensi daya yang sangat baik. Dan ini adalah GPU dari Inno3D, yaitu Inno3D GeForce RTX 4060 Ti Twin X2 8GB GDDR6. Oke, itu aja sih komponen yang kita gunakan dalam perakitan PC kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita lihat performance-nya seperti apa, kita intip dulu proses perakitannya cuy. Let's go!
Nah, itu dia tadi proses perakitannya, dan sekarang kita langsung aja lihat hasil pengujian performance dari PC ini. Sebagai catatan, pengujian ini dilakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat Celcius dan tempered glass terbuka, coy. Pertama-tama kita mulai pengujiannya menggunakan software 3D Mark Time Spy. Di sini kita mendapatkan graphic score sebesar 13.343 poin dengan CPU score di angka 11.652 poin. Untuk suhu tertinggi saat pengujian ini berada di 67 derajat Celcius untuk GPU-nya dan 58 derajat Celcius untuk CPU-nya. Lanjut pada 3D Mark Firestrike, kita di sini mendapatkan graphic score di angka 34.386 poin dan physics score di angka 27.533 poin. Pada pengujian ini tercatat suhu tertinggi berada di angka 67 derajat Celcius untuk RTX 4060 Ti dan 56 derajat Celcius untuk i5 13400F. Lalu berikut ini adalah hasil pengujian dari Cinebench R20 dan Cinebench R15. Oke, sekarang kita lihat performance gaming dari PC-nya. Pada game Valorant, di sini kita jalankan pada preset tertinggi dengan semua efek menyala di resolusi 1080p. Hasilnya rata-rata FPS berada di sekitaran 250 sampai dengan 350 FPS. Berikutnya kita coba pada game GTA 5 menggunakan preset Ultra dengan MSA x 8 di resolusi 1080p. PC ini mampu menghasilkan rata-rata FPS di angka 96 sampai dengan 116 FPS. Lalu berikutnya ada game Far Cry 6 yang kita coba jalankan benchmarknya dengan preset Ultra dengan DRX Shadow dan DRX Reflection menyala. Hasilnya PC ini mendapatkan average FPS di angka 89 FPS. Lanjut ke game Horizon Zero Dawn. Di sini kita juga jalankan benchmarknya menggunakan preset Ultimate Quality pada resolusi 1080p. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 125 FPS dengan skor benchmark di angka 22.457 poin. Next, kita coba pada game balapan seperti Forza Horizon 5. Menggunakan preset Extreme di resolusi 1080p, PC ini mampu menyelesaikan benchmarknya dengan average FPS di angka 115 FPS. Berikutnya untuk game Red Dead Redemption 2. Di sini kita jalankan pada resolusi 1080p dengan preset Favor Quality rata kanan. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 90 FPS. Lalu terakhir untuk game Cyberpunk 2077. Pertama, gue coba dulu jalankan benchmarknya dengan preset Ultra Ray Tracing Ultra tanpa DLSS. Hasilnya PC ini menyelesaikan benchmarknya dengan rata-rata FPS di angka 43 FPS. Lalu jika kita jalankan kembali dengan mengaktifkan fitur DLSS pada preset Auto, rata-rata FPS-nya naik ke angka 72 FPS. Dan gue coba lagi jalankan benchmarknya untuk ketiga kalinya, tapi kali ini dengan DLSS Quality dan Frame Generation yang kita aktifkan, coy. Rata-rata FPS-nya jadi jauh meningkat ke angka 111 FPS. Fitur yang satu ini hanya bisa diaktifkan kalau kita menggunakan GPU 4000 series dari Nvidia. Nah, nggak hanya berhenti di benchmark, gue juga melakukan percobaan untuk memainkan game ini dengan preset Ultra Ray Tracing Ultra tanpa DLSS dulu. Hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata FPS di angka 60 FPS. Lalu jika gue nyalakan DLSS-nya pada preset Quality, rata-rata FPS-nya akan naik ke angka 90-an FPS, coy. Dan berikut ini gue kasih lihat ke kalian konsumsi daya listrik PC tersebut ketika memainkan game Cyberpunk 2077. Daya ini pure PC only tanpa menginkludkan daya dari monitor. Oke, kalian udah lihat semua ya, mulai dari detail spesifikasi, proses perakitan, dan juga pengujian performance-nya. Gue harap sih ownernya puas ya dengan hasil rakitan dan performance yang diberikan. Dan gue juga berharap semoga kalian bisa jadiin video ini sebagai referensi buat ngerakit PC dengan budget yang mirip-mirip seperti di rakitan kali ini. Dan kayaknya segitu aja ya video gue kali ini, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata gue Farhan pamit undur diri. Don't forget to like and subscribe, see you on the next video. Bye-bye.